Tuhan itu ada dua. Maaf, mengapa orang bodoh mencari Allah? Abdul Hadis bin Abdul Latif mengatakan sebagaimana judul di atas bahwa Tuhan itu ada dua dan tentunya menjadi bahan pertanyaan para pendengar di semua kalangan umat yang merasa beragama, dan inilah yang menjadikan suasana alam selalu bergejolak dengan keributan. Itu karena ada pihak ketiga yang senang mengadu domba agar tercapai tujuan awal ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, sehingga diantaranya ada yang merasa kesusahan hidup dunia karena tidak mudah, di mana segalanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti di surga dulu. Apapun kehendak atau keinginan bebas rasanya aku Adam dan Hawa satu-satunya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pembicaraannya tidak boleh dibantah, baik waktu, detik maupun hitungan angka sekali saja itu tidak berlaku, karena suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun fayakun, itu dijamin lengkap dalam ciptaannya maupun perubahannya rasa saja, dari mulai pahit menjadi asam sampai menjadi manis hingga kembali atau menjadikan yang sama seperti awal kejadiannya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya jangan coba-coba melanggar aturannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada makhluknya yang menentang kehendaknya. Namun Asma yang satu ini yang mempunyai sifat yang buruk, yang selalu melencengkan atau membolak-balikkan perkataan dengan tujuan menyesatkan umat keturunan Nabi Adam dan Hawa dari awal hingga kiamat terjadi nanti, yaitu Dajjal yang menyuruh anggotanya, yaitu iblis, jin, manusia yang bersekutu dengan setan. Inilah yang akan merusak umat manusia dari mulai belum adanya agama sampai di akhir hancurnya agama. Inilah yang semuanya akan terbagi dua, yang mengikuti hawa nafsunya Dajjal dengan tipu daya hasutannya, di mana Dajjal mau menyamakan suatu tanda-tanda kalimat tauhid dan ternyata terjadi, tetapi dengan penyesatannya bukan benar-benar seperti yang terdapat kalimat tauhid yang ada pada dedaunan ataupun pada setiap burung dan lain-lain sebagainya tanda-tanda tauhidnya. Sekarang saya orang bodoh mencari Allah akan menjelaskannya, maaf, dengan melaluinya terjemahan atau takwil, bukan tafsir. Nanti ahli tafsir itu akan protes. Dan saya juga merasa bersyukur tak terhingga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menterjemahkan Al-Quran menjadi paham. Begitu juga kalau tidak diterjemahkan, maka orang bodoh mencari Allah akan buta agama. Sudah bodoh buta lagi, apa yang terjadi di akhirat nanti? Maaf, ini bercanda agar tidak tegang. Sekarang kita mulai menjelaskan tentang Tuhan ada dua. Maaf, cerita ini hanya mengikuti pembicaraan dalam diri. Apakah ini setiap sebelum sholat saya selalu mengirimkan surat Al-Fatihah setiap sore hari, habis mengaji kirim Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali kepada alam semesta yang masih utuh dan yang telah menjadi jasad, terutama pada jasadnya manusia umat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Quran surat Al-Imran 3 ayat 31. Serta pada para wali Allah serta semua keluarga almarhum Abdul Latif dan almarhumah serta saudara dari yang tertua hingga adik yang masih hidup, bahkan kepada para malaikat dan rohnya para nabi dan rasulnya. Sekarang kita kaji dulu, yaitu bahwa Tuhan itu ada dua. Kita ambil dari takwilnya atau terjemahan dari Quran surat Al-Hadid 57 ayat 3, artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Pertama, dia yang awal, artinya yang pemula, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan yang batin, tidak terlihat maupun dirasa, intinya goib, tidak terlihat oleh mata jahir maupun mata batin, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zahir yaitu Tuhannya yang terlihat oleh mata kepala yang mengakuinya atau penganutnya, itulah Tuhan mereka. Tuhan yang zahir itu terkadang menyusahkan, baik pandangan zahir maupun pandangan batinnya itu menyusahkan umatnya. Sedangkan Tuhan kita tidak pernah menyusahkan, cukup perintah apa yang telah rasakan saja. Sedangkan Tuhan mereka ada yang mau buah-buahan, ada diberi asap. Nah, disinilah terjadi gesekan saling menghina Tuhannya. Ini juga adalah perbuatan Dajjal laknatullah dalam menjalankan peribadatannya, diadu domba oleh iblis serta para setan-setannya dengan perkataan cukup singkat, coba apa yang kalian sembah kok tidak terlihat. Bahkan ada yang tidak terima, mengatakan masa ada Tuhan Bapa, ada anak Allah dan lain-lain. Ya pokoknya biarkan saja untuk orang yang cerdas dalam beragama.
Dan cukupkan jangan sampai menjadi permusuhan dengan kelurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui firman Qul ya ayyuhal kafirun. Intinya, jangan saling menghina dan jangan melampaui batas hujatan. Coba Al-Quran saja tidak mengusik kitabnya, mereka cukup dengan 3 huruf yaitu alif lam mim. Artinya alif adalah Allah dan la adalah bukan dan mim adalah Muhammad. Jadi itulah sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya Allah bukan Muhammad tetapi agama lain, benda adalah sebagai Tuhannya. Maka di sini kelihatan tingkah Dajjal untuk memecah belah agama Islam agar mengikuti kehendaknya. Dajjal dibuatnyalah impian-impian untuk memurtadkan Islam dengan cara dimimpikan bertemu dengan Nabi Isa sebagai juru selamat. Hal ini atau mimpi ini disimpan kepada umat Islam yang lemah tetapi pintar dalam beragama. Biasanya orang murtad ini diajari oleh Dajjal untuk mengadu domba dengan agama Islam. Kita kira kalau saya tanya tentang adalah bukti agama selain Islam itu ada tanda kalimat tauhid yang diyakini. Tetapi kalau agama Islam itu jelas ada, bila kita yakini bahwa di situ pada jasad manusia sebenarnya dari zamannya anak cucu Adam dan Hawa jasad perintah sujud dan perintah sholat. Coba perhatikan satu contoh saja, lihat dan perhatikan pada sebelah tangan di setiap persendian itu adalah perintah sholat. Diantaranya persendian itu semuanya ada 17 persendian, artinya kita menjalani perintah sholat sehari 24 jam 5 kali sholatnya. Itulah Islam, belum organ yang lainnya. Lebih mendalamnya lagi, siapa sebenarnya jasad sebelah kanan dan sebelah kiri itu yang selalu diberi salam ketika kita sholat. Jadi Tuhan Allah itu bukan 2 tetapi 1 dan goib. Allahu Akbar. Selamat berpuasa di tahun 2023.